Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Partai ini ditakdirkan lahir di tengah krisis global berlarut akibat pandemi COVID-19. Tapi kami justru datang berbagi mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Itu adalah perwujudan dari amanat para pendiri bangsa untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kami yakin mimpi besar itu akan menjadi sumber energi kolektif kita sebagai bangsa untuk mengejar ketertinggalan dan menutup jurang yang menganga lebar antara potensi yang sangat besar dengan pencapaian yang sangat kecil. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Berapa jarak antara mimpi besar itu dengan realitas kita hari ini? Untuk menempuh jarak itulah, kita harus merumuskan arah baru Indonesia sebagai peta jalan masa depan, mengkonsolidasi seluruh potensi kita dalam semangat kolaborasi, dan meledakkan kemampuan inovasi kita untuk menemukan terobosan-terobosan besar baru. Sebagai partai yang berasas Pancasila, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung bersama Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia untuk menciptakan gelombang sejarah baru menuju 5 besar dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Halo Sobat Gelora, Gelora TV kini akan punya program baru yang insya Allah akan hadir setiap pekan. Nama programnya Peta Maya. Bekerja sama dengan Cakra Data, Gelora akan merekam dan mendengar apa yang sedang riuh di dunia maya. Peta Maya juga akan menyorot peta topik, isu, pelaku, sentimen, dan relasi antar komponen tersebut dan mengkonfirmasinya dengan dunia nyata serta narasumber yang relevan. Ikuti terus program Peta Maya ya. Jangan lupa subscribe, berikan likes, dan juga komen di Gelora TV. Sahabat Gelora, tanggal 15 Juni lalu, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan sistem pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 adalah proporsional terbuka. Di media daring dan media sosial, perbincangan dan polemik telah berlangsung lama, berbulan-bulan ke belakang. Para politisi, petinggi partai politik, pemerintah, dan legislatif memperdebatkannya. Tentu ada yang pro dan kontra. Lalu bagaimana landscape dunia maya membaca ini semua? Bagaimana tanggapan narasumber terhadap tanggapan dan olah data di dunia maya? Apakah data di dunia maya dengan pelaku para warganet itu relevan dengan suara dan opini masyarakat? Bekerja sama dengan lembaga riset digital Cakra Data, kami menyajikan program menarik yang akan membuat kita memahami secara utuh perbincangan dan tema yang sedang hangat di dunia maya. Ikuti Peta Maya edisi perdana, setelah MK putuskan pemilu terbuka, apa reaksi masyarakat? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gelora dimanapun berada. Selamat datang di acara atau program baru di Gelora TV. Sebuah acara yang memotret tentang realita di dunia digital, kemudian mengkonfrontasikannya dengan dunia realita yang kita sebut Peta Maya.
Petamaya adalah di mana kita memotret percakapan di dunia digital tentang tema, tentang isu, tentang topik, tentang siapa pelakunya, dan analisis terhadap itu semua. Nanti kita akan mendengarkan pendapat narasumber. Di edisi perdana ini, kita akan mengangkat tema tentang putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni lalu yang hangat dibicarakan, yaitu tentang keputusan penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan dilaksanakan dengan proporsional terbuka. Nanti kita juga akan dengar pendapat dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Bang Fahri Hamzah, dan kita juga akan memasukkan realita lapangan langsung ke masyarakat dengan menampilkan tentang apa pendapat mereka tentang apa yang kita bahas pada episode pertama ini. Nah, kita sekarang ditemani oleh Head of Cakradata, sebuah lembaga riset digital yang kurang lebih 6 tahun terakhir melakukan pendalaman tentang isu-isu, termasuk di dalamnya terhadap isu politik. Kita sudah kehadiran Kang Dadan. Apa kabar Kang Dadan? Halo, Kang Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Kang Edi? Alhamdulillah. Terima kasih Baik. sudah datang. Siap. Dan kita akan mendengarkan paparan beliau tentang seperti yang kita sebutkan tadi, episode pertama ini akan mengangkat tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menetapkan penyelenggaraan pemilu 2024 diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka. Kami persilakan, Kang. Nanti kita sambil diskusi ya, boleh ya? Siap, Kang Edi. Halo teman-teman semuanya, para sahabat Gelora yang sedang menyimak tentunya di Gelora TV terkait dengan program Petamaya. Saya kira menarik, Kang Edi, terkait dengan programnya ini. Dan kita akan coba mengulas terlebih dahulu nih di edisi perdana ini berkaitan dengan topik yang cukup hangat, yang baru saja kemarin mungkin menjadi sebuah pemberitaan yang cukup menjadi media darling lah di kalangan ranah digital. Teman-teman, ya. ini periode pengambilan datanya 14-19 Juni. Betul. Meskipun isu ini atau tema ini sudah bergulir kurang lebih 6 bulan terakhir. Dan kita akan dalami sebetulnya pasang surut pembahasan publik, khususnya warganet, tentang isu ini. Mangga, dilanjutkan. Baik. Oke, kita akan lihat mungkin dari beberapa temuan data kita dari analisis di Cakradata melalui engine media monitoring kami. Selanjutnya kita akan mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Kang Endi, di sini kita akan melihat sebuah tren data berkaitan dengan wacana ya. Sejak awalnya wacana terkait dengan gugatan terhadap sistem pemilu ini diluncurkan sejak akhir tahun dan mungkin ramainya ini sejak awal tahun kita di tahun 2023 kemarin. Kita lihat sejak Januari sampai dengan 15 Juni, Kang Endi, bahwa trennya memang mengalami sebuah signifikansi percakapan yang sebetulnya secara mayoriti tidak begitu besar. Nah, ini temuan yang menarik juga dari analisis kami di Cakradata, bahwasannya karakteristik isu bagi kalangan warganet terhadap sistem proporsional terbuka tertutup ini memang termasuk cenderung pada karakteristik isu yang bisa dikatakan isu elit lah. Karena kenapa kami sampaikan hal demikian? Karena kita bisa melihat sebuah tren percakapannya, pertama tidak terlalu banyak jumlah percakapannya. Ini sangat berbeda sekali dengan topik-topik yang memang itu cenderungnya muncul dari down to up. Dari keresahan warganet muncul di blow up. Salah satunya mungkin kayak kemarin ramai tentang gagalnya Piala Dunia yang banyak dikorelasi dengan tokoh-tokoh politik dan sebagainya. Ada juga tentang kekayaan pejabat yang Betul tidak wajar sekali, trust isu publik ya dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini justru ada beberapa kenaikan percakapan dari berbagai macam sumber pemberitaan, baik itu kanal media sosial Twitter, YouTube, Instagram, TikTok maupun juga Facebook. Kita dilihat di sini dari sejak tanggal Januari, 5 Januari sampai dengan Juni ini bahkan dipengaruhi topik ini oleh penggiring-penggiring opini itu dari kalangan tokoh-tokoh elit politik seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya memang isu ini merupakan bagian dari isu politik yang memang banyak sekali dilemparkan wacananya oleh kalangan-kalangan tokoh politisi. Dan ini mungkin terakhir ini yang kemarin politik, parpol, dari parpol juga. Ini non parpol. Iya, pengamat di seputar parpol. Betul. Ini Bambang Wuryanto masih tokoh politik juga, betul. SBY dan ini yang paling ramai mungkinnya di tanggal 28 Mei ini ya, terkait dengan pro kontra pernyataan Denny Indrayana yang menyatakan bahwa ada potensi MK ini akan memutuskan secara tertutup. Sehingga pernyataannya langsung katanya ya. Informasi A1. Jadi di sini langsung melambung tinggi percakapannya dan menjadi perdebatan. Sama
pernyataan SBY juga yang menyatakan bahwa ketika ini ditetapkan proporsional tertutup, maka akan terjadi chaos yang cukup besar kepada MK. Baik, selanjutnya, Kang Endi, kita akan melihat di sini tren pada periode yang cukup krusial saat momen-momen pengumuman ya putusan MK terkait dengan sistem pemilu 2024. Ini penetapannya ya? Penetapannya tanggal 15 Juni mengalami siang lonjakan yang cukup besar karena kita sama-sama ketahui, saya kira tidak hanya warganet, khususnya para kandidat-kandidat politik yang mereka bahkan menyimak sejak jam 10 pagi sampai dengan putusan. Namun kalau kita lihat per tanggal 19 Juni memang percakapannya sudah mulai melandai, yang artinya memang sudah cukup hilang ya dari radar pemberitaan, dari perbincangan para warganet di sini. Dan kalau kita lihat di sini dari trennya tendensinya lebih banyak positif, yang artinya sebanyak 46% mayoriti warganet memang cukup gembira, memiliki sentimen yang positif dan mendukung terhadap putusan MK yang ditetapkan kemarin seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melihat beberapa highlight isunya, Mas Endi, terkait dengan putusan MK kemarin dari tren yang cenderungnya itu lebih kepada tendensi sentimen positif. Kalau kita lihat di sini memang dari mulai ini MK, yang positif ya? Yang cenderung tendensinya positif betul. Ya? Jadi kayak mendukung putusan sistem pemilu proporsional terbuka, bahwa sejak awal pun bahkan Mas Endi sejak Januari sampai Juni ini memang warganet dari analisa yang kita lakukan memang kecenderungannya lebih kepada proporsional terbuka. Nah, akhirnya makanya banyak juga beberapa pernyataan-pernyataan nih, salah satunya di poin ini, MK dianggap warganet mendengarkan suara rakyat. Nah, inilah yang menurut saya juga menjadi menarik. Sebelum putusan itu terjadi, terjadi gelombang dukungan kurang lebih begitu ya. Masyarakat yang mengharapkan ini terlaksana dengan terbuka. Terbuka, gitu ya. Betul. Dari sejak awal kemunculan ini hingga Juni kemarin memang kecenderungan warganet lebih kepada ke arah terbuka seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat juga, Kang Endi, ini yang beberapa tendensi highlight isunya terhadap hal negatif ya. Kita lihat dari mulai bocornya putusan sistem pemilu proporsional tertutup, ini yang sempat meramaikan ya jagat maya juga, dan pro kontra tentunya. Ini kecurigaan dan kekhawatiran kurang lebih begitu ya, tampak misalnya di ada pertemuan antara Ketua MK dengan Jokowi bertemu sebelum putusan. Ada tekanan publik, Betul. Nah, ini pun juga saya kira memang dugaan-dugaan hal ini menjadi sangat masuk ya dalam perbincangan opini warganet, karena satu, memang ini kan putusannya cukup lama sekali ya, dari Januari sampai dengan Juni, Mas Endi, hampir 4 bulan. Dan tidak ada timeline ya, ataupun kepastian yang diharapkan. Jadi wajar ketika ada banyak spekulasi anggapan dari warganet. Kecurigaan bahwa ini terjadi sesuatu di belakang, ini sedang terjadi trade off di belakang misalnya. Betul sekali, Mas Endi. Ya, menarik. Baik. Nah, ini selanjutnya kita akan melihat juga, Mas Endi, terkait dengan unggahan-unggahan terpopuler lah ini yang punya pengaruh besar ya. Di sini kita lihat beberapa tokoh-tokoh politik, kita lihat dari Ketua Umum Partai Gelora, Pak Anies Mata, juga mengapresiasi keputusan MK untuk memperkokoh demokrasi Indonesia. Di sini kita lihat juga dari Wakil Ketua Umum, Bang Fahri Hamzah, juga melihat ucapan syukur ya Fahri Hamzah atas keputusan MK juga. Kata kuncinya demokrasi. Demokrasi, betul. Ini juga demokrasi. Baik, kita lihat juga selanjutnya memang ini banyak sekali unggahan-unggahannya memang dipengaruhi oleh kalangan tokoh-tokoh politik. Seperti ini kita lihat Ketua Umum PKB juga, Muhaimin Iskandar, menghimbau kadernya untuk tancap gas. Kalau kemarin-kemarin mungkin banyak caleg yang dilema, Kang Endi. Menahan diri. Masih pasang kuda-kuda. Jadi mau menyerang atau bertahan, lebih begitu. Betul sekali. Jadi memang ini merupakan satu titik balik ya mungkin dari para kalangan para caleg-caleg juga, yang saya kira untuk bisa memulai giat-giat aktivitas politiknya. Di sini kita lihat juga ada beberapa pernyataan kritik juga nih dari Anas Urbaningrum melalui akun Twitternya yang melakukan kritik Anas Urbaningrum terhadap pihak yang membocorkan putusan sistem pemilu, ataupun Denny Indrayana lah yang kemarin kita sudah ketahui. Bintangnya ya kemarin itu. Betul. Denny Indrayana. Terus selanjutnya kita lihat dari pernyataan para tokoh-tokoh yang lain selanjutnya. Nah, ini kita lihat juga dari pernyataan Ketua Umum Demokrat, AHY menyambut baik juga putusan sistem pemilu proporsional terbuka. Lalu ada Lukman Hakim juga tanggapi positif terhadap putusan MK yang menolak merubah sistem pemilu menjadi tertutup. Di Twitter memang banyaknya para tokoh-tokoh kalangan tokoh politik ini. Kita lihat selanjutnya juga, ini juga ada dari Hidayat Nur Wahid menghimbau MK menjadi teladan konstitusi. Saya kira kemarin memang menjadi sorotan sekali, dan bahkan di sini kita lihat dari Mas Denny Indrayananya pun bahkan menyikapi juga bahwa
sikapi positif putusan sistem proporsional terbuka ya, walaupun Iya, iya, iya. Hakim MK juga menyatakan bahwa akan melaporkan kepada Iya, iya. asosiasi advokatnya Iya, iya. terkait Iya, dengan iya. Denny Indrayana ini. Iya. Baik. Nah, selanjutnya, Oke, nah ini ini di juga YouTube kita ya? lihat ini di YouTube, YouTube. kita lihat ada beberapa unggahan terpopuler yang memiliki engagement cukup tinggi, Iya, yaitu iya. dari ini official Rocky Gerung official. Wow. Penolakan sistem pemilu tertutup dianggap hukuman Jokowi terhadap Megawati. Ini Iya, kayaknya iya, menarik iya, nih, iya. karena Iya, iya. langsung clickbait banget nih dari Benar, topik benar. judulnya Mas Endi. Jadi putusan MK itu dianggap sebagai pertarungan antara keduanya, kurang lebih begitu kan? Betul, Mas Endi. Iya, iya, oke. Nah, di sini kita lihat Nah, ini dari juga menarik nih. Iya. akun official akunnya Refli Harun yang Iya. menyatakan bahwa MK disebut tolak gugatan sistem pemilu karena Denny Indrayana. Iya, iya. Nah, ini karena memang Sedang dapat angin ya, seolah-olah pressure yang dipicu oleh Betul. tengarai dari Denny Denny Indrayana Indrayana itu menjadi unsur utama dalam memberikan tekanan kepada Mahkamah Konstitusi. betul Menarik sekali, juga. Mas Endi. Dua-duanya clickbait. Betul. So- Dan ini menjadi pro Iya. kontra lah dari Iya, berbagai iya. macam pihak ya atas Iya. unggahan ini. Oke. Selanjutnya, nah ini ini beberapa hakimnya ya. sorotan warganet, Mas Endi, lebih kepada hakim-hakim MK. Memang Oke. kita lihat di sini Anwar Usman yang mendapat sorotan paling besar. Salah satunya memang karena proses ketika H-1-nya ya sebelum putusan yang beliau kebetulan sedang ada momen bersama dengan Pak Ada Presiden pertemuan juga ya. di PRJ saat itu. Iya, iya. Nah ini menjabat sorotan yang akhirnya sempat ada spekulatif juga di warganet mengkhawatirkan adanya dugaan-dugaan dan spekulasi putusan MK. Oke. Nah ini kita lihat dari 9 hakim MK, sorotan-sorotannya. Selanjutnya kita akan melihat dari tokoh-tokoh yang Oke. terlibat nih, ataupun juga akun-akun yang cukup aktif lah terlibat Iya. dalam perbincangan selama periode 14 sampai dengan 19 Juni kemarin. Kalau di kanal YouTube kita lihat memang yang tadi Refli Harun, lalu juga di Rocky Gerung Rocky Official, Iya. ini juga mendapat sorotan paling besar, dan tentunya di Twitter Denny Indrayana yang mendapat sorotan paling besar dari warganet, lalu juga tokoh politiknya salah satunya Hidayat Nur Wahid. Iya. Nah, dan di sini kita lihat, Mas Endi, bahwa di ranah jagat maya digital ini memang tidak hanya konteks para tokoh, melainkan juga ada banyak pengaruh akun-akun di luar tokoh Iya. politik. Iya. Yang artinya di sini mungkin sebagai influencer, ataupun juga karakteristiknya mungkin istilahnya lebih ke buzzer lah. Tapi Buzzer, ya. at least mereka-mereka semua organik gitu loh. Dan Iya, memang mereka memiliki opini-opini yang cukup kredibel seperti Empat itu. terbesar ini pemain pemain di area politik ya. Betul, elit Bahkan politik lah, termasuk betul. termasuk politisi juga Pak Betul. Hidayat. Oke. Dan ini Menarik. lebih kepada akun-akun publik, Mas Endi. Iya, iya. Oke. Nah, selanjutnya kita terakhir mungkin akan mengulas sedikit nih terkait dengan respon emosi warganet, Mas Endi. Iya, iya. Jadi kalau kita dilihat di sini justru emosi warganet itu pertamanya adalah surprise. Orang kaget. Nah, ini juga sempat menarik dari Surprise analisis itu kami. bisa positif bisa negatif ya? Nah, bisa positif, bisa negatif. Oke. Tergantung mana yang lebih besar di posisi keduanya. Kalau kita lihat, Oh. di posisi keduanya dia kagetnya kepada Joy. kegembiraan, joy. Oke. Nah, kenapa? Ini latar belakangnya dari analisa kami di Cakra Data. Ini surprise dari para warganet ini, karena tadi, ini perjalanan panjang putusan MK ini memang mendapatkan banyak spekulasi-spekulasi wacana ataupun opini dari kalangan politisi. Sehingga warganet memang menduga-duga, apalagi sebelumnya di bulan Mei kan memang Denny Indrayana mengungkapkan akan ada proporsional tertutup skema ke sana. Ya. Sedangkan ketika kemarin diputuskan terbuka, akhirnya masyarakat ataupun warganet itu merasa kaget gitu loh. Tapi kagetnya kita lihat kaget lebih kepada arah gembira. Gembira, Jadi ya. mereka memang menyebut hal itu sebagai hal yang Ya. positif seperti itu. Jadi Oke. memang ini salah satu respon ataupun reaksi emosi warganet. Dan kalau kita lihat sebenarnya fear ataupun ketakutan ini lebih kepada ya bahwa karena proses putusan kemarin cukup lama ataupun cukup panjang, sehingga dikhawatirkan juga ada spekulasi-spekulasi, pernyataan-pernyataan pendapat warganet yang menyatakan bahwa khawatir mungkin ke depan juga akan ada putusan-putusan dinamika-dinamika baru yang bisa jadi panjang juga, seperti itu sih Mas Hendy. Oke. Nah ini kita kurang lebih Yes. tangkapan kami Menarik dari ya, sahabat Gelora. Jadi ada yang mengatakan bahwa isu tentang proporsional terbuka versus tertutup ini sebetulnya adalah isu di kalangan elit, isu di kalangan partai politik, atau kalau paling bawah isu di bacalek. Karena ini akan menentukan gerak langkah mereka di lapangan nantinya ya, terbuka atau tertutup itu. Tadi kita bisa lihat dari temuan Cakra Data yang dijelaskan oleh Kang Dadan bahwa trigger yang muncul sangat besar di awal di bulan Januari itu adalah pernyataan ketua parpol gitu. Dan makin ke belakang juga dukung mendukung itu, bahkan ada pernyataan yang sangat besar di mana ada 8 partai politik berkoalisi untuk menyatakan dukungan terhadap yang terbuka. Nah, ini kita akan nanti konfrontasi
Sekaligus nanti kita juga akan mendengarkan pendapat dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Bang Fahri Hamzah, tentang temuan ini. Dan realita-realita di elit politik yang perlu kita dengarkan juga. Di samping kita nanti ada segmen di mana kita akan mendengarkan langsung dari masyarakat, apakah pengaruh terbuka dan tertutup ini terhadap aspirasi politik mereka. Apakah partai politik itu, kalau ini terbuka, apakah itu merupakan penyaluran dari aspirasi sebetulnya dari masyarakat? Apakah terbuka dan tertutup akan berpengaruh terhadap masa depan mereka? Nah, kita akan ikuti segmen-segmen selanjutnya. Kita akan tutup segmen ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Kang Dadan, Head of Cakra Data, sebuah lembaga riset digital yang terpercaya, atas perkenan waktunya. Dan kita akan rutin bertemu setiap pekan dengan tema-tema yang hot. Gitu. Jadi pertemuan setiap episode akan membahas sepekan ke belakang tentang apa yang menjadi isu di tengah masyarakat, termasuk juga kita akan mencoba memprediksi isu-isu apa yang akan berkembang berdasarkan tren di dunia digital. Sekali lagi terima kasih sahabat Gelora sudah bergabung, kita ikuti segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sudah punya pilihan partai untuk pemilu 2024 nanti? Sudah. Partai yang sudah dapat saat ini belum ada ya. Kalau pilihan Pilpres sudah Mas? Sudah. Kalau dari calon-calonnya saya udah tahu, tapi untuk pilihannya itu belum ada gambaran dari visi misinya gitu. Kamu tahu nggak bedanya pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup? Tahu. Kalau terbuka itu baik untuk demokrasi, kalau proporsional tertutup itu menurut saya kurang karena kita tidak tahu siapa yang nanti akan duduk di parlemen nanti. Kamu tahu nggak bahwa pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka? Tahu. Belum tahu itu, Mas. Apa harapanmu dari pemilu tahun depan? Mungkin agak lebih aman, kondusif dan sukses lah, lancar. Ya semoga Indonesia lebih baik dari sebelumnya, lebih sejahtera. Ya kita memang berdiri atau Partai Gelora ini berdiri memang dalam iklim demokrasi dan memang menyiapkan seluruh perangkatnya itu dengan perangkat-perangkat yang demokratis gitu. Jadi gagasannya itu demokratis ya. Gagasannya itu adalah arah baru Indonesia ya, tentu dalam pengertian membangun Indonesia sebagai kekuatan superpower baru, dan itu hanya mungkin kita lakukan dengan menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang terbuka, sehingga partisipasi untuk memperbesar Indonesia atau membesarkan Indonesia ini tidak saja tanggung jawab segelintir orang atau pemimpin, tapi tanggung jawab semua orang. Itu gagasannya. Belum lagi ya institusinya, memang organisasinya terbuka. Semua orang boleh berpartisipasi, bahkan pada tahapan awal Gelora merekrut anggota-anggotanya melalui sistem terbuka ya, melalui digital system. Lalu setelah itu mereka ikut apa yang disebut dengan Akademi Manusia Indonesia. Setelah itu calon pemimpinnya digodok dalam apa yang disebut dengan Akademi Pemimpin Indonesia, ya kan? Yang pertama Akademi Manusia Indonesia, terus Akademi Pemimpin Indonesia. Itu semuanya transparan dan terbuka. Jadi memang ini adalah organisasi yang terbuka, dan karena itu keputusan Mahkamah Konstitusi ini bagi Partai Gelora Indonesia adalah merupakan satu kesesuaian dan kecocokan dengan jiwa dan budaya dari Partai Gelora sendiri, dan juga tentu jiwa dan budaya dari masyarakat Indonesia yang ingin kita bangun gitu. Sehingga ini adalah satu match yang sangat cocok. Soal proporsional terbuka ya memang pada akhirnya kita bersyukur bahwa MK memahami betul esensi dari negara demokrasi. Demokrasi itu kan intinya terbuka, kalau otoritarianisme itu intinya tertutup. Sistem terbuka itu artinya informasinya bebas, ya kan, rakyatnya bebas,
pemimpin itu transparan, bisa dilihat, siapa yang akan mimpin, boleh dinilai, boleh dikritisi, itulah sistem demokrasi. Kalau sistem otoriter itu semua tertutup, pemimpin kita nggak boleh tahu, kita terima aja nasib sebagai orang yang dipimpin, nggak perlu tahu siapa yang mimpin. Nah, demokrasi enggak, dia membolehkan kita untuk, bahkan mewajibkan kita malah untuk mengetahui siapa pemimpin, bagaimana dia dipilih, bagaimana karakternya, track recordnya, siapa dia, selama ini dia ngapain. Nah, itulah esensi dari keputusan Mahkamah Konstitusi itu yang baik bagi menyelamatkan demokrasi kita. Karena itu bravo kepada generasi baru supaya kita tetap dalam sistem demokrasi. Ya, bagi rakyat pasti bermanfaat karena kita tahu siapa yang akan kita pilih. Bahkan di keputusan itu ada satu yang menarik yang terungkap, yaitu perdebatan pembuat Undang-Undang Dasar, yaitu penyusun konstitusi. Meskipun saya memang pernah bekerja dulu pada saat MPR melakukan amandemen terhadap konstitusi, saya sudah lupa detail perdebatannya. Di situ terungkap bahwa ternyata waktu pembuat Undang-Undang Dasar ini berdebat, hanya ada dua opsi, proporsional terbuka atau sistem distrik. Tidak ada opsi proporsional tertutup oleh pembuat Undang-Undang Dasar. Yang ada itu proporsional terbuka, yang katanya itu sedikit pendukungnya. Keumuman semua pendukungnya, pembuat undang-undang itu meminta supaya sistem distrik. Nah, sistem distrik itu apa? Itu masa depan kita nanti. Yaitu ketika konstituen dengan anggota DPR-nya itu, ya, itu jumlahnya itu semakin kecil, sehingga jangkauan antara wakil dengan yang diwakili itu semakin kecil, semakin spesifik. Misalnya, satu anggota Dewan Pusat hanya mewakili satu kabupaten. Wah, itu menarik sekali. Karena kita di kabupaten akan mengenal siapa wakil kita di pusat. Nah, sekarang kan tidak. Kadang-kadang satu orang anggota Dewan di pusat itu mewakili begitu banyak kabupaten, bahkan kadang-kadang satu provinsi, ya. Sehingga kadang-kadang tidak semua kita tahu siapa yang mewakili kita, apalagi karena yang mewakili banyak. Jadi satu dapil misalnya terdiri dari 10 kabupaten kota, wakilnya itu 10 orang. Mana dari wakil itu yang mewakili kita sebenarnya, itu membingungkan. Nah, dengan sistem distrik yang terungkap dalam sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, bahwa sebenarnya pembuat Undang-Undang Dasar menghendaki sistem kita sistem distrik, itu akan menyebabkan dapilnya akan makin kecil, sehingga kita mengenal satu anggota Dewan Pusat mewakili satu kabupaten misalnya, dan itu akan kita gampang tagih gitu loh. Gampang ngecek performance-nya. Karena hanya satu orang yang kita nilai. Nah, demikian juga DPRD provinsi misalnya akan berasal dari distrik yang lebih kecil lagi, DPRD kabupaten kota juga demikian. Wah, itu luar biasa sekali. Saya kira itu adalah masa depan dari pemilihan pemimpin kita di masa yang akan datang, sehingga rakyat lebih mengenal siapa yang memimpin mereka, siapa yang mewakili mereka gitu. Apatisme masyarakat itu sebenarnya bersumber dari fakta bahwa kita atau negara atau penyelenggara pemilu gagal membangun satu sistem pemilu yang menginteraksikan antara pemimpin atau yang dipilih dengan rakyat yang memilih. Sehingga interaksinya itu bukan sesuatu yang lama, luhur, agung, tinggi, dan mengakrabkan gitu. Seperti kalau kita baca dalam sejarah, transaksi antara pemimpin dengan rakyatnya itu adalah transaksi moral, pengetahuan, ideologi, idealisme, intelektualitas, gagasan, ya. Sehingga mereka mengenal pemimpinnya dari kemampuan dia menyampaikan gagasannya, kemampuannya berpidato, ya, kemampuannya untuk meyakinkan rakyat dengan gagasan-gagasan dan kata-katanya gitu. Nah, itu yang menyebabkannya itu bertahan, ya, karena ide itu bertahan lama.
Nah sekarang ini karena transaksinya itu semakin kasar, ya rakyat dikasih bansos, dikasih uang, ya dikasih sesuatu yang material sifatnya, tanpa gagasan, maka transaksi kasar ini jangka waktunya tidak lama, tidak bertahan, karena itulah sifat materi. Ya dia sangat sementara, dan itulah yang menciptakan kebosanan, sehingga saya sering katakan bahwa rakyat sekarang itu mengatakan begini, udahlah pemimpin tuh nggak jelas kok, gagasannya juga nggak ada, ambil aja apa yang bisa kita ambil di depan. Sehingga rakyat tuh membuka pintu rumahnya, tunggu diketuk pintu rumahnya oleh para pemimpin yang bawa bantuan. Akhirnya mereka menerima dan tidak mau tahu pemimpin itu punya gagasan atau tidak. Sebaliknya pemimpin juga nanti mikirnya gitu, kan kita sudah bayar dulu. Ngapain kita kerja buat mereka? Ngapain capek-capek berdebat? Ngapain ngeritik? Ngapain ngawasin pemerintah? Itu bisa membahayakan hidup kita katanya. Udahlah mendingan kita main proyek aja, nanti uangnya kita kasih ke rakyat sekali dalam 5 tahun, dah setelah itu kita tinggalkan mereka, kita hidup untuk diri kita sendiri. Nah itu yang berbahaya, itu yang menciptakan kebosanan, karena rakyat sendiri melihat bahwa sudah nggak ada yang luhur dari pemimpin kita ini. Sudah nggak ada yang tinggi dari pemimpin kita ini. Nah itulah yang harus kita perbaiki sekarang ini. Partai Gelora ingin mengembalikan hubungan yang luhur antara pemimpin dengan yang dipimpin. Antara pemimpin dengan rakyatnya.